Anda kembali di Indonesia Morning Show, kita akan membahas bagaimana caranya membangun toleransi beragama di Indonesia agar insiden-insiden yang membuat kita trauma seperti di Aceh Singkil dan juga di Tolikara, Papua bisa dihindari. Kita akan bahas mengenai hal ini bersama dengan Dr. Haji Yusnar Yusuf, yaitu Ketua MUI dari bidang kerukunan antar umat beragama. Selamat pagi. Dan juga dari line telepon kita telah terhubung dengan Pak Jerry Sumampau, Kepala Humas Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Selamat pagi Pak Jerry. Selamat pagi Mbak Shanas. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, ada Adrian dan Shanas di sini dan juga Pak Yusnar sudah bersama dengan kita. Ya, selamat pagi Pak Yusnar dan Mas Adrian. Selamat pagi, terima kasih Pak Jerry. Pak Jerry, kita mungkin ke Pak Yusnar dulu yang sudah ada berada di studio bersama dengan kami. Ya, Pak baik. Yusnar, ini tanggapannya bagaimana dari MUI melihat konflik yang baru saja terjadi di Aceh Singkil yang lalu? Apa sebenarnya yang mungkin menjadi permasalahan konflik tersebut sih Pak? Begini ya, ketika terjadi sebuah konflik yang topiknya selalu saja dikatakan agama. Ya. Padahal sebenarnya belum tentu agama itu yang memicu. Sebagai alat picunya tidak itu. Agama itu sendiri tidak akan bertentangan antara satu dengan yang lain. Artinya begini ya, ketika kita bicara antara Islam dan Kristen, ini adalah dua agama, ya agama itu agama langit, ya. punya kitab suci dan seterusnya. Tetapi pada tataran dakwah sebagai satu misi, kalau bagi Kristen itu kan ada sebuah mission yang harus dia lakukan untuk melakukan pengembangan agama. Kemudian Islam disebut dengan dakwah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Pada Islam, saya kira hampir sama dengan sama dengan Kristen, ya, bahwa berdakwah itu harus menyampaikan yang baik dengan cara yang baik. Artinya bahwa tidak mungkin agama Islam itu dengan juga Kristen itu akan menyampaikan yang jelek, tidak ada itu. Nah, pada saat tataran itu masuk dalam sebuah ruang dakwah dan mission, ini terjadi gesekan. Ya. Ketika dia mau membangun rumah ibadahnya sebagai media dakwahnya, tempat wadah dia berdakwah, ini muncul yang seperti itu. Nah, misalnya saja terjadi pada tahun 2000 ya. Kita masih ingat ketika Ambon ya. Itu kan terjadi pada 1 Syawal juga. Sebelum sholat Idul Fitri, subuh. Nah ini pemicunya juga setelah kita lakukan penelitian, bukan agama, masalah ekonomi, masalah kecemburuan, kesenjangan ekonomi, ya, interval yang begitu jauh. Ya. Kita katakan bilang dalam ilmu statistik ada disparitas. Ya. Ketika disparitas itu menganga ya terjadi. Ya, Ri, tanggapannya seperti apa atas kericuan yang terjadi di Aceh Singkil? Saya kira sama ya, kita jangan melihat ini sebagai sebuah pertikaian agama ya. Kalau lihat dari fakta-fakta yang ada di sana, semestinya memang sama sekali bukan agama. Saya kira agama hanya dipakai sebagai sentimen ya, untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang kita nggak tahu apa. Dan mungkin ini yang kita minta supaya pemerintah segera menjelaskan dan melakukan penelitian ini apa sebetulnya motifnya. Ya, bahwa ada orang yang tidak suka dengan adanya agama tertentu di sana, saya kira mungkin ya gitu ya. Tapi kalau lihat sejarah Acehnya sendiri, sebetulnya kan hampir tidak ada konflik agama di sana ya. Selama ini memang banyak konflik di Aceh gitu, begitu juga di Papua. Tapi yang bernuansa agama kan hampir nggak pernah terjadi di masa lalu. Saya kira baru kali ini ya Aceh itu dilanda konflik agama. Sebelum-sebelumnya itu tidak ya. Jadi kita harus melihat ini mungkin ada motif lain. Nah, kita sudah mendapatkan banyak informasi juga dari sana bahwa penggeraknya itu lebih banyak orang dari luar Aceh Singkil, gitu. Dan ini saya kira masih rangkaian kejadian yang juga terjadi di tahun 2012 ya. Kita tahu 2012 sebetulnya
ada 17 gereja waktu itu yang disegel oleh kelompok-kelompok intoleran itu dengan memaksa pemerintah melakukan penyegelan. Nah, memang sayangnya sejak tahun itu niat yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan persoalan ini kurang kelihatan ya. Artinya semestinya kan proses pengurusan izin sudah bisa dilakukan sejak waktu itu ya. Ada jarak waktu yang cukup panjang ya. Tapi saya kira langkah itu tidak diambil ya. Memang pemerintah kita ini untuk hal-hal yang sensitif, banyak protes masyarakat, kelihatannya seperti dibiarkan ya. Dibiarkan begitu saja, nanti setelah dia jadi seperti ini, baru kemudian kita mulai kasakusuk untuk membenahinya gitu ya. Dan kemudian sudah terlambat gitu. Jadi Nah, kalau karena menurut itu Pak saya kira, Jerry, ya. sepertinya pemerintah ataupun pemerintah daerah setempat tidak tegas dalam memberikan aturan pembangunan atau juga pemberian izin rumah ibadah dalam suatu tempat khususnya di Aceh tersebut. Saya kira bukan aturannya, saya kira sudah ada ya. Sebetulnya tinggal bagaimana aturan itu dilaksanakan. Cuma kan seringkali untuk hal-hal yang berkaitan dengan agama, ada semacam ketakutan ya, atau ada semacam pembiaran ya, tidak mau diselesaikan karena ada tekanan-tekanan kelompok massa. Saya kira di situ problemnya. Kalau aturan sudah jelas ya, kalau kita mengacu kepada PBM saja, pasal 14 peraturan bersama menteri itu, kalau sekelompok masyarakat tidak bisa mendirikan rumah ibadah untuk tempat mereka beribadah, pemerintah yang harus fasilitasi. Gitu. Jadi sebetulnya kalau dalam konteks ini lagi-lagi kita melihat ada ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan aturan. Sehingga dia kemudian muncul menjadi katakanlah konflik-konflik sosial seperti yang terjadi di Aceh atau di tempat-tempat lain. Tolikara juga dan tempat-tempat lain sebelumnya gitu. Karakternya sama kok dengan tempat-tempat lain kalau kita lihat. Tadi Pak Yusran menyebut Ambon. Ambon juga begitu ya. Ada Poso juga gitu. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya karena itu memang sejak sekarang pemerintah yang harus kita minta hal begini diselesaikan, gitu. Jangan dibiarkan. Dan di sini juga saya solusinya ya, tapi harus diselesaikan. Harus ada penyelesaian. Di sini saya juga mendapatkan informasi menurut Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengatakan harus ada tindakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu mengenai situasi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Kalau menurut Pak Yusran, memang selama ini seperti apa sih penegakan hukum dari pemerintah? Saya kira sama ya, dengan pendapat dengan Pak Adin itu sama ya. Tinggal lagi selalu saja kita meninggalkan sesuatu itu tidak tuntas. Sebagai salah satu contoh, ketika terjadi Ambon, ketika umat Islam itu ditempatkan di sebuah madrasah untuk tinggal di situ sebagai semacam pengungsi ya. Itu bertahun-tahun baru dibuat relokasi. Saya baru menghadiri di Ambon itu ada Pesparawi. Sekarang sudah direlokasi itu, tapi bertahun-tahun. Artinya tidak selesai. Kemudian misalnya contoh Tolikara kemarin. Sekarang menurut info yang kami terima bahwa yang tersangka itu sudah dibebaskan. Akan gitu ya. Artinya secara normatif juga ketika dia tidak memiliki bukti hukum yang bisa dibawa kepada pengadilan, dia harus bebas. Itu kan memang normatif. Yang menjadi masalah sebetulnya sesuatu yang tidak normatif. Ini mungkin akan kita beta semua majelis agama bersama dengan MUI, kita bahas ini secara menyeluruh. Biarlah kita mungkin agak berdebat sedikit ya, tetapi untuk kepentingan kemaslahatan umat, ya, kemaslahatan seluruh ya, dalam negara NKRI. Apa yang sekiranya yang menjadi hal yang absen begitu sehingga penuntasan ini sepertinya tidak ada selain dari memang tidak ditemukannya bukti-bukti. Tidak ada penuntasan, itu dilakukan tapi tidak selesai. Dianggap itu sesuatu ya mungkin ini bisa saja cair gitu ya. Tapi itu kan tidak menjadi sebuah akumulasi tentang kekecewaan. Misalnya seperti disampaikan oleh Pak Jerry tadi bahwa ada 24 gereja yang didirikan tanpa izin. Ya,
dengan alasan bahwa mendapatkan izin itu susah. Walaupun sudah aturan SKB 2 menteri kan begitu ya. Nah ini kan merupakan alasan-alasan. Sudah ada sebuah perjanjian. 2 minggu kemudian setelah perjanjian itu, maka yang 24 gereja yang Tidak ada izinnya. tidak ada izin itu akan ditertibkan dalam tanda petik. Jadi isi dari kesepakatan damainya di sana itu harusnya bagaimana Pak? Ada berapa jumlah gereja atau berapa undung-undung gitu yang disepakati? Yang disepakati pada waktu itu 24 itu harus ditertibkan. Tapi ada waktu, kan ada range. Cuman kan ini kan tidak sabar, masyarakat itu tidak sabar ya. Mungkin ini dalam tanda petik lagi kemungkinan yang menurut analisa kami ya, selalu saja ini tidak direspon secara langsung. Bisa saja mungkin itu molor waktunya, mungkin ini prediksi ya. Pembiaran yang tadi dikatakan oleh Pak Jerry. Dikatakan Pak Jerry pembiaran itu. Pak Jerry, tapi saya penasaran begitu Pak Jerry, kalau misalnya mengenai izin dari pembangunan suatu rumah ibadah, kalau di sini kita bicara mengenai gereja, ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya kita mengingat ada GKI Yasmin juga yang terjadi tidak memperoleh izin dan kemudian menjadi kontroversial masalahnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini sehingga sepertinya sulit untuk mendapatkan izin untuk membangun rumah ibadah, dalam hal ini gereja? Ya itu juga yang kita heran ya. Tapi saya luruskan dulu, GKI Yasmin itu bukan tidak mendapat izin. Itu sudah mendapat izin, lalu karena tekanan massa, izin kemudian dicabut lagi oleh wali kota. Nah kalau yang kasus Aceh Singkil, gereja ini sudah sekian lama di sana. Tentu ada beberapa gereja yang berizin ya di Aceh Singkil, tapi memang ada yang tidak. Dan yang mungkin penting begini, ini sudah sekian lama gereja-gereja di sana itu ada gitu ya, tidak ada masalah apa-apa. Meskipun izin memang susah sekali untuk dikeluarkan oleh pemerintah, kita juga nggak tahu apa. Tapi gereja-gereja di sana berkomitmen untuk memenuhi semua persyaratan. Bahkan sering kita kemukakan di sana itu mereka sanggup memenuhi persyaratan yang jauh di atas dari persyaratan PBM. Kalau PBM itu kan ada persyaratan 60 dukungan dan 90 ya dari warga sekitar. Nah, gereja-gereja di Aceh itu mau untuk di Aceh Singkil ya, mau dengan menaikkan menjadi 120 dan 150 gitu. Jadi dari sisi persyaratan yang ada, sebetulnya gereja-gereja di Aceh Singkil itu siap, berkas-berkasnya sudah ada. Apalagi ketika dia muncul persoalan di tahun 2012 yang lalu gitu ya. Tapi kan yang menjadi soal itu memang ini tidak pernah diselesaikan. Sehingga dia muncul menjadi persoalan sekarang gitu. Jadi di sini sebetulnya letak persoalan kita ya, bahwa ada potensi masalah yang ada di masyarakat daerah itu, tapi kemudian tidak pernah mau diselesaikan. Karena itu saya setuju Pak Yusnar ya, bahwa kita harus mulai menyelesaikan persoalan itu sekarang ya, majelis-majelis agama dan pemerintah, meskipun pahit ya. Tentu kita akan berdebat soal apa, tapi itu jauh lebih baik menurut saya ketimbang kemudian kita biarkan lalu dia selalu muncul dalam bentuk konflik-konflik sosial seperti sekarang yang membuat kita menjadi repot dan menimbulkan trauma-trauma dan efek-efek yang tidak begitu baik ya dalam kehidupan kebersamaan, khususnya yang berkaitan dengan toleransi dan kerukunan hidup beragama. Lalu saya Pak kira Jerry, pilihan ke depan itu yang harus kita ambil ya. Baik, kalau langkah yang akan dilakukan oleh PGI ke depan sebagai pembelajaran dari kejadian yang kemarin-kemarin ini apa Pak Jerry? Ya, kalau kita sekarang mungkin akan fokus kepada mendorong upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di mana rumah ibadah atau katakanlah gereja itu memang kesulitan untuk mendapatkan izin rumah ibadah gitu ya. Jadi dan mendorong pemerintah untuk memfasilitasi ini. Itu begitu juga di tempat-tempat lain di mana rumah ibadah agama lain itu tidak bisa mendapatkan izin gitu ya. Sama dengan misalnya kasus Tolikara. Kasus Tolikara itu kami dari PGI segera mendorong supaya ada
pembangunan kembali, lalu itu sudah terjadi sekarang gitu. Oke. Nah, sebetulnya kita juga berharap di Aceh Singkil itu begitu. Jadi ada proses yang bisa segera terjadi untuk memfasilitasi pemberian izin terhadap rumah-rumah ibadah atau gereja yang ada di sana, tentu sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada ya. Artinya kita juga tidak ingin izin rumah ibadah itu dikeluarkan dengan tanpa melalui prosedur dan memenuhi segala persyaratan. Kita selalu mendorong gereja-gereja itu untuk seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan ya, supaya ada komitmen bersama di Aceh Singkil itu untuk memproses sekarang pengurusan izin gereja-gereja itu sesuai dengan aturan yang ada. Dan kita berharap ini juga mendapat dukungan dari majelis-majelis agama yang lain gitu. Oke. Gimana kalau dari Pak Yusnar, bagaimana sebenarnya agar kita mempunyai rasa keberagamaan dan juga toleransi yang lebih besar lagi? Apakah akan dilakukan dialog dengan masyarakat atau seperti apa? Bagi Islam sebetulnya sebagai umat yang mayoritas di Indonesia, Islam itu sangat toleran. Sangat toleran itu. Ya, semua agama itu sangat toleran di mana-mana saja. Cuma kan ada perbedaan ketika kita menggunakan ilmu kita dengan menggunakan iman kita ya. Ketika iman itu lebih rendah daripada ilmu, maka ilmunya itu akan maju duluan gitu ya. Nah, eksekusinya itu menurut dia karena imannya tidak kuat. Oleh sebab itu Islam tetap saja menghimbau. Nanti kita minta juga kepada majelis agama yang lain, kita kembali saja kepada agama masing-masing. Kita tekuni itu, kita ikuti ajarannya seperti apa yang sudah diatur dalam agama itu, tidak ada terjadi apa-apa. Itu masalahnya. Ada satu statement barangkali, bukan statement ya, ada hadis Rasul menyatakan bahwa umat Islam itu umatnya itu pada suatu ketika ya, dia hubbud dunia, lebih cinta kepada dunianya, takut mati. Artinya begini ya, tidak semua orang barangkali seperti itu. Tetapi itu sebuah apa yang disampaikan oleh Rasul itu tepat. Ketika kita punya mobil sendiri, satu saja mobil, kita takut mati luar biasa sekali itu ya. Karena kita takut kehilangan harta. Gitu. Artinya ketika umat itu disejahterakan, saya kira masalah-masalah yang berkaitan ini akan berkurang. Jadi intinya kalau menurut Bapak bahwa konflik ini sebenarnya lebih ke permasalahan ekonomi. Iya, muncul ketidaksenangan, kecemburuan, hasad, dan sebagainya. Dan ini harus kita kurangi, kembali kepada ajaran agama masing-masing. Baik, Pak Yusnar. Kita lakukan itu. Terima kasih Pak Yusnar, dan juga sebelumnya sudah ada Pak Jerry Sumampau, Kepala Humas PGI. Dan memang di sini yang kita bicarakan hari ini memang adalah untuk menjunjung tinggi toleransi umat beragama yang sebenarnya memang di Indonesia ini sudah dipayungi oleh hukum, di mana kita mengakui ada 5 agama dan semuanya bisa kebebasan beragama itu dijamin oleh pemerintah. Harusnya seperti Tapi kami akan bicara nanti dengan majelis-majelis agama itu, kita akan bicara ya seperti dikatakan oleh Pak Jerry Sumampau tadi ya. Nah apalah kita berdebat sedikit, katakanlah dalam tanda petik bertengkar gitu ya, tapi untuk kepentingan umat. Menjembatani kehidupan sosial masyarakat. Kita bongkar aja yang masalahnya sebenarnya kan gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Dan selanjutnya kita masih akan ada informasi menarik lainnya, diantaranya mengenai sistem electronic road pricing atau ERP yang digadang-gadang jadi solusi kemacetan di ibu kota. Setelah tertunda selama 2 tahun, apakah nantinya sistem ini benar-benar akan diterapkan? Simak informasinya usai jeda.